Hey guys, ini dia M1 Smartwatch. Smartwatch murah dengan layar HD IPS, baterai yang cukup awet, dan ada beberapa hal yang menarik dari smartwatch ini. Kira-kira seperti apa? Mari kita mulai. Kita lihat untuk packagingnya ini mirip dengan DT35 ya, kecil. Di bagian sampingnya ada fitur-fiturnya. Untuk di bagian belakang ada function introduction dan spesifikasi. Saya bisa beli smartwatch ini karena kemarin ada yang minta request ya guys untuk review smartwatch M1 ini. Untuk harganya sendiri ini sekitar 300 ribuan atau di all shop luar nih sekitar $21. Untuk harganya bisa berbeda-beda ya guys, tergantung dengan sellernya. Di dalam kemasan kita lihat ada kabel charger magnet, modelnya ini mirip dengan SG2 ya guys. Lalu ada user manual yang cukup tebal. App-nya ini memakai FitCloud Pro. Nanti kita coba pairing dan tes fitur-fiturnya. Oh ya, kalau kamu mampir di channel ini jangan lupa guys untuk subscribe dan nyalakan lonceng, karena di channel ini saya banyak menghadirkan informasi atau referensi seputar jam tangan dan smartwatch. Pertama kali pegang smartwatch ini diameternya berasa kecil dan cukup ringan guys. Beratnya ini cuma 31 gram. Untuk diameternya sendiri ini saya ukur 35,7 mm. dengan tebalnya 12,2 mm, cukup kecil dan tidak terlalu besar banget ya guys. Untuk di bagian strapnya bisa diganti-ganti guys dengan ukuran yang sama ya, 20 mm. Untuk kualitas strapnya sendiri ini cukup lentur, cuma menurut saya agak tipis guys. Case materialnya sepertinya dari plastik ya. Ini yang saya pilih warna hijau. Smartwatch ini ada beberapa pilihan warna. Untuk di bagian belakangnya ini ada heart rate sensor dengan 2 titik dan pin charger magnet. Oke, kita hidupkan dengan tekan dan tahan tombol ini. Untuk tampilannya terlihat biasa ya. Tapi nanti ada yang berbeda dari biasanya guys. Nanti saya kasih tahu ya. Untuk tampilan display ini ukurannya 1,4 inch dengan resolusinya 240 x 240 pixel. Untuk layar sendiri tertulisnya si HD IPS screen. Bluetoothnya menggunakan 5.0 yang terbaru dan waterproof IP68. Kapasitas baterainya sendiri 180 mAh. Yang saya tes ini bisa bertahan sekitar 10 harian ya standby-nya. Oke, kita lihat untuk fitur-fiturnya. Kita slide ke bawah, ada brightness setting, on off, dan fine tone. Untuk kita slide ke kiri, ini ada fitur-fiturnya lagi guys, seperti pedometer data, heart rate monitor, blood oxygen, blood pressure. Untuk di sportnya ini ada 6 pilihan exercise guys. Ini saya tes salah satunya seperti ini ya. Lalu di sini juga ada fitur sleep data, stopwatch, notification, fine tone, dan music control. Oh ya, ada setting juga nih terakhir. Kalau mau menghidupkan layarnya ini cukup tap 2 kali aja ya guys. Dia langsung menyala. Di slide ke kanan ini ada tampilan menu lagi guys. Cukup keren ya. Bentuknya pada bulat-bulat gitu ya. Semua icon-iconnya ini aktif guys. Mirip dengan DT96 ya. Kalau kita misalnya ini kurang suka dengan tampilan menu seperti ini, kita bisa ubah tampilannya ke setting. Lalu pilih menu style dan pilih yang style 1. Tampilannya dia berubah menjadi seperti biasa ya, menurun. Nah, yang cukup unik menurut saya ada di bagian tombol crown-nya ini guys. Bisa diputar-putar. Bisa buat zoom in atau zoom out. Untuk watch face-nya menggantinya juga seperti biasa ya. Ini disentuh dan tahan. Tersedia 5 pilihan watch face. Nah, untuk mengganti watch face-nya juga dengan cepat kita bisa gunakan crown ini guys. Tinggal diputar aja. Ketika dipakai ke tangan saya yang kecil, berasa pas banget guys. Strapnya ini nyaman dengan ukurannya yang 20 mm. Di bagian case-nya juga pas ya, tidak terlalu besar dan tidak tebal. Cocok banget untuk ukuran lengan saya yang 16 cm. Bagian app-nya kita bisa download di Play Store, namanya FitCloud Pro. Tampilannya seperti ini ya. Untuk pairing seperti biasa, klik device, lalu add device, dan search. Bagian setting raise to wake up ini harus melalui app ya guys, tidak bisa melalui smartwatch-nya. Kita juga bisa aktifkan auto heart rate. Untuk panggilan masuk, notifikasinya seperti ini guys. Tampilannya. Tampilan notifikasi WhatsApp masuk seperti ini. Dia bisa membaca banyak karakter, cuma tidak full ya. Kesimpulannya, smartwatch ini cukup baik di harga 300 ribuan dengan baterai yang bisa bertahan sampai 10 hari standby. Chargernya juga keren ya, mirip wireless gitu.
Dan knob roundnya ini berfungsi, bisa diputar-putar guys. Kekurangannya ada di bagian displaynya menurut saya guys. Resolusinya layar kecil, cuma 240 x 240 dan strapnya yang agak tipis. Oke, kiranya segini dulu ya yang bisa saya share dari M1 Smartwatch. Jika ada yang kurang jelas bisa bertanya di komentar atau ke Instagram saya aja guys, @fredius. Terima kasih sudah menonton. Saya Freddy and see you next video.